Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini setelah kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan merenungkan dengan judul Ready dalam musim yang baru. Sama-sama katakan, ready dalam musim yang baru. Artinya kita harus siap dalam musim saat ini adalah musim yang baru. Kenapa dikatakan baru, Bapak Ibu Saudara? Tahun 2020 ini kalau saudara perhatikan, banyak hal yang baru ya, banyak hal yang baru yang harus kita adaptasi dalam setiap kehidupan kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak hal yang baru yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena adanya pandemi ini yang menyebabkan kehidupan kita itu berubah, melakukan hal yang baru. Banyak hal saudara ya. Salah satunya mungkin kalau kemana-mana mulai pakai masker ya kan saudara. Dulu nggak pakai masker ya apa-apa, tapi kemana-mana sekarang pakai masker. Bahkan ke instansi-instansi kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Jadi ada sesuatu yang baru ya. Anak sekolah juga gitu. Belajar dulu di mana? Di sekolahan. Habis itu adanya pandemi ini kurang lebih 3 bulan ini belajar di rumah ya. Hal yang baru. Nah, ini kemarin saya pernah ketemu dengan ibu-ibu wali murid waktu rakes saudara ya. Katanya mereka kehidupan sehariannya mulai berubah drastis ya. Karena apa? Karena sekarang menjadi guru baru gitu ya. Gak hanya wali murid tapi guru baru yang mana harus setiap hari harus mengajar anak-anak di rumah ya. Ibadah juga gitu. Pernah sebelum sekarang sudah mulai longgar ibadah di rumah. Bekerja juga seperti itu, baru bekerja di rumah mulai dilakukan ya. Jadi semuanya tahun 2020 ini kalau Bapak Ibu Saudara renungkan semuanya baru ya. Terus negara juga gitu, sekarang sudah mengeluarkan apa? New normal ya. Jadi normal yang baru, yaitu hal yang baru yang harus dilakukan. Yang mana hal-hal baru ini sampai kapan gitu ya, kita tanya ya. Apakah bisa kembali ke situasi yang dulu kita katakan normal? Pemerintah saja katakan kita harus mulai beradaptasi ya dengan virus ini, yang mana kita tetap melakukan aktivitas, mulai ada pelonggaran, tetapi dengan prosedur-prosedur dari kesehatan harus, atau protokol-protokol dari kesehatan harus kita lakukan. Jadi intinya 2020 ini kalau kita lihat, kalau kita simpulkan memang adalah musim yang baru. Oleh sebab itu malam hari ini kita merenungkan bahwa di musim yang baru ini kita harus ready, kita harus siap. Karena ketika kita siap, ketika kita menghadapi musim yang baru ini, akan ada berkat-berkat di sini, akan ada anugerah yang lebih luar biasa, akan ada mujizat-mujizat mungkin yang baru dalam hidup kita. Coba kita lihat dalam firman Tuhan ya. Kita masuk firman Tuhan. Yesaya 43:19a. Boleh dibacakan? Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Amin. Tuhan katakan dalam firman-Nya, siapa yang membuat sesuatu yang baru? Katakan aku itu guru besar gitu. Siapa? Tuhan. Tuhan itu ternyata melakukan sesuatu yang baru. Bahkan dikatakan berkat Tuhan, kasih Tuhan itu selalu baru kan? Setiap pagi selalu baru. Jadi ternyata Tuhan itu menjadikan semua atau segala sesuatu baru ada. Oleh sebab itu di musim baru ini, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, memang semua adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara lihat, Tuhan bisa nggak menghancurkan atau dengan sekejap mata melenyapkan virus corona ini?
Bisa, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Dengan sekejap mata bisa dihilangkan. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan semuanya? Ternyata Tuhan mau membuat tatanan yang baru. Karena kasih-Nya, karena Tuhan itu suka melakukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu, saudara, ya, kalau kita ready, kalau kita siap dan kita bisa beradaptasi, saya percaya di situ kita akan mendapatkan berkat yang baru, mujizat yang baru. Amin. Ya, kita lihat, saudara, ya, kita pelajari dalam kerohanian juga ada yang namanya Tritunggal, ya kan? Yang pertama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya. Dan tiga di dalam satu ini atau Tritunggal ini mempunyai zaman-zaman sendiri, mempunyai musim-musim sendiri. Memang sejak dunia diciptakan Tritunggal ini sudah ada. Dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, dikatakan dalam firman Tuhan kita akan menciptakan, gitu ya. Jadi sudah memang ada, sejak bumi dijadikan ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus sudah ada. Tapi ternyata mereka punya zaman-zaman sendiri, ya. Artinya apa? Zaman-zaman sendiri itu apa? Yaitu zaman-zaman di mana salah satu itu lebih dominan dari yang lain, gitu ya. Ada zaman Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan itu semuanya ternyata Tuhan kerjakan, dan semuanya itu tatanan yang membuat sesuatu yang baru. Di situ akhirnya ketika kita bisa masuk di dalam zaman-zaman itu, baik dalam salam Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru di dalamnya, ya. Kalau zaman Allah Bapa itu identik dengan perjanjian lama, ya kan? Kalau Allah Anak itu perjanjian baru. Yang pertama kita akan belajar, ternyata ada perubahan atau ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dari zaman Allah Bapa dan masuk ke Allah Anak. Dari zaman perjanjian lama masuk ke perjanjian baru. Coba dalam perjanjian lama dulu, Kejadian 4 ayat 4. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dari perjanjian lama ke perjanjian yang baru, saudara lihat di situ, ternyata perjanjian lama ternyata ada yang namanya penyembelihan korban, ya, yaitu pencurahan darah. Dimulai dari saat itu yang kita baca ini tentang kisah Habel, ya, dimana ternyata untuk kita diselamatkan atau mendapatkan keselamatan, yaitu dengan iman kepada Kristus, sama sebenarnya. Tapi ternyata di perjanjian lama itu karena anak belum lahir, maka dilambangkan dengan penyembelihan korban, yaitu penyembelihan hewan, ya. Akhirnya darahnya dicurahkan sebagai gambaran iman kepada Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang akan disalibkan di atas kayu salib, pencurahan darahnya, ya. Itu perjanjian lama. Ternyata masuk dalam perjanjian baru, yaitu zaman Allah Anak. Akhirnya Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, menggenapi semuanya, ya. Dari perjanjian baru ternyata Yesus menggenapi bahwa Dia sebagai korban, ya, di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yaitu akhirnya dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, ada sesuatu yang baru. Apa itu? Yaitu perjanjian baru sudah nggak pakai lagi yang namanya korban hewan. Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Ini adalah suatu perubahan yang baru, dan ini harus bisa kita mengikutinya. Karena kalau sampai nggak bisa mengikuti dari perjanjian lama masuk perjanjian baru, kita nggak akan mendapatkan berkat yang namanya
keselamatan oleh anugerah. Saudara lihat di sekeliling kita ada di bumi ini masih banyak orang-orang yang tidak bisa masuk ke musim yang baru yang Tuhan kerjakan, atau ke zaman yang baru yang Tuhan kerjakan. Masih hidup dalam perjanjian lama, masih menyembelih hewan supaya untuk korban, tapi ternyata itu sudah diperbarui oleh Tuhan dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai korban untuk menghapuskan dosa manusia. Tidak usah lagi kita menyembelih korban, cukup kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi perlunya kita terus mengikuti zaman-zaman yang baru yang Tuhan kerjakan, harus ready di sini supaya kita dapat anugerah di situ. Kalau kita nggak bisa ready, nggak bisa siap menghadapi musim yang baru, kita masih hidup di musim yang lama, ya berkat yang lama. Ternyata padahal ada berkat yang baru yang Tuhan mau siapkan dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, dari zaman apa tadi? Allah Bapa ke Allah Anak. Yang kedua, dari zaman Allah Anak ke zaman Roh Kudus. Coba Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Jadi ada perubahan lagi, ternyata ada zaman baru lagi yang Tuhan kerjakan, yaitu dari zaman Allah Anak masuk zaman Allah Roh Kudus. Dan ini harus kita ikuti terus, saudara ya. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan Yesus tadi lebih baik dia itu naik ke surga, dia itu pergi dari dunia ini naik ke surga supaya untuk menyiapkan tempat di surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Dan ini adalah zamannya Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi dimulai dari pencurahan Roh Kudus zaman rasul-rasul yang pertama itu dimulai zaman Roh Kudus. Saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang itu zamannya Roh Kudus. Berapa banyak orang-orang yang nggak bisa masuk di dalam zaman yang baru, yaitu zamannya Roh Kudus. Mereka nggak bisa mempercayai bahkan ya Roh Kudus itu ternyata sudah dicurahkan dan menyertai kita. Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, saudara ya. Roh Yesus. Jadi kita sekarang itu hidup bersama Yesus bukan secara daging seperti murid-murid 3,5 tahun itu, tapi bagi kita sekarang adalah hidup bersama Yesus juga, tapi secara roh. Bayangkan kalau saudara lihat di Alkitab ketika murid-murid hidup bersama Yesus, saudara ya, wah kemana-mana mujizat 5 roti 2 ikan, badai ditaklukkan, banyak lagi kita berkata wah dahsyat, saudara. Tapi sebenarnya Yesus yang sama itu secara roh itu ada dalam hidup kita sekarang. Oleh sebab itu, kalau Yesus secara roh itu ada, mujizat-mujizat yang seperti Yesus lakukan itu bisa terjadi, asal kita bisa masuk di dalam hal yang baru, yaitu zaman Roh Kudus ini. Kita mulai berkomunikasi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasanya yang tak terbatas itu. Seperti mujizat yang baru akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara ya. Jadi kesimpulannya dari firman Tuhan ini, Tuhan itu membuat sesuatu yang baru kok, saudara ya. Jadi sekarang ini kita mau ready saja, kita mau siap saja, kita imani saja. Di zaman yang baru saat ini 2020 ini, musim yang baru ini, kita harus siap, kita harus ready supaya kita nggak ketinggalan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di depan kita. Kalau kita siap menghadapi musim yang baru bersama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir Roma 8 ayat 28 saja. Roma 8 ayat 28. Yeah.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan kepada terhadap segala sesuatu. Ya. Bukankah pembatasan-pembatasan itu masuk segala sesuatu? Bukankah saat ini terjadi masalah itu termasuk di dalam segala sesuatu itu? Dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Asal kita apa tadi? Mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, nggak melakukan Tuhan, kita nggak bisa melihat ini mendatangkan kebaikan, nggak bisa. Kita mesti akan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika dibawa dari Mesir ke hal yang baik, yaitu tanah Kanaan. Dia melewati memang padang gurun, tapi kalau nggak dekat sama Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, melihat padang gurun itu bukan mendatangkan kebaikan. Enak ya di Mesir dulu, enak ya yang dulu, enak ya yang dulu, sungguh-sungguh saja mengenangnya dulu saja, padahal di depannya itu ada yang lebih baik lagi, yaitu tanah Kanaan itu. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi saat ini, kita harus siap, bahkan semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita nggak tahu, tapi suatu ketika kita akan tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seperti firman minggu sore atau minggu kemarin, bagaimana memang Ibu Gembala katakan bisa melihat ternyata mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Lebih mengasihi Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, ternyata kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Terbukti apa? Setiap hari kita berdoa 1 jam kepada Tuhan. Habis itu lebih mengasihi sesama, ya kan? Bahwa presiden mulai berpikir bagaimana rakyatnya, ya. Wali kota mulai berpikir bagaimana rakyatnya mengasihi, dan kita mungkin mulai berpikir kita bisa mengasihi sesama yang membutuhkan seperti apa. Intinya semuanya mendatangkan kebaikan. Ayo ready, ayo siap, ini musim yang baru. Kita mau minta urapan yang baru, hikmat yang baru, supaya kita nggak ketinggalan, karena ada sesuatu kebaikan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, itu firman kita Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati.